Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah pepaya. Yang tadi jawab salam mudah-mudahan jadi orang kaya. Ada ibu-ibu tadi yang belum jawab salam, ada? Belum fokus. Jadi mari sama-sama kita fokuskan diri dulu. Nabila ulangi salamnya dengan niatan kita tulus ikhlas saling mendoakan. Mudah-mudahan insya Allah salamnya menjadi doa kebaikan untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Nabila ulangi salamnya pakai pantun. Haji Sulam jualan gergaji. Yang jawab salam mudah-mudahan cepat naik haji. Daun salam dipetik dari belakang rumah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya tambah barokah. Daun salam warnane wis menguning. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan suamine ora kawin maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang Nabila muliakan, Nabila ta'zimi, yakni Bupati Pringsewu, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yakni Ibu Titik Puji Lestari. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek Gading Rejo atau yang mewakili. Yang saya hormati Camat Kecamatan Gading Rejo Bapak Eko Purwanto SSI. Yang saya hormati dan Ramil Gading Rejo. Yang saya hormati Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Gading Rejo, Kepala Pekon Klaten Bapak Ngadik. Yang saya muliakan pembina dan pengawas Yayasan Islahul Ummat, yakni Ustadz Latif Al-Imami, serta yang saya hormati pembina umum Tahfiz Mak-Mak Ustadz Abdurrahman Al-Bandari. Yang kita doakan, mari sama-sama ibu, seluruh guru-guru kita, seluruh kiai kita, ulama kita, ustadz-ustazah kita, haji dan hajjah, yang mudah-mudahan insya Allah seluruh orang tua kita, guru-guru kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Serta yang Nabila muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta ibu-ibu dan bapak-bapak seluruhnya yang hadir. Dan wabil khusus untuk para wisudawati, mak-mak yang alhamdulillah hari ini menambah rasa kebahagiaannya. Mudah-mudahan semakin memotivasi kita untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah karena pada pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan di majelis ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Nabila disiapkan tempat duduk oleh panitia. Bukan berarti Nabila sepuh apalagi lumpuh, tapi dalam rangka tahadus binikmah menghormati panitia, sebab panitia sudah susah-susah mengangkat meja sama kursi di atas ya Bu ya. Karena kalau dipikir-pikir zaman sekarang ini banyak orang berebut kursi.
Tapi alhamdulillah Nabila nggak perlu rebutan kursi, sebab apa? Sudah disediakan sama panitia. Alhamdulillah yang hadir juga bapak-bapaknya apik-apik, ibu-ibunya cantik-cantik. Insya Allah penceramahnya juga asik. Maka jangan buru-buru balik, takut di tengah jalan dicegat jurik. Tahu jurik Bu? Tahu jurik? Ibu dan bapak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, mari kita ucap syukur alhamdulillah, karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis al-islah. Alhamdulillah. Kalau bicara syukur kepada Allah, Pak, kata Imam Al-Ghazali, bersyukur itu caranya ada 3. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, Bu, bersyukur itu secara qauliyah. Bagaimana caranya bersyukur secara lisan? Secara qauli, minimal mengucap alhamdulillah. Nabila mau tanya sama bapak-bapak, bapak tadi berangkat dari rumah sampai ke majelis ini, begitu di depan disambut apa enggak sama panitia? Dikasih kue apa enggak? Ada tidak, Bu? Di antara bapak-bapak yang hadir yang dikasih kue, begitu nerima kue lisannya mengucap alhamdulillah? Ada? Coba tunjuk tangan berapa orang? 1, bapak-bapak 2 orang aja bapak-bapak. Terus yang lain ini ngucap apa? Terima kasih. Terima kasih tapi lupa mengucap alhamdulillah. Kira-kira kalau bapak di rumah nggak berangkat ke majelis ini, kira-kira ada tetangga yang ngantar kue apa enggak? Maka alhamdulillah Pak, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, syukur alhamdulillah, dapat banyak ilmu dan manfaat, dapat bonus dikasih kue. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang tadi bangun dari tidur, ada nggak Bu ibu yang mengucap doa bangun tidur? Ada? Berapa orang? Coba tunjuk tangan. 1, 2, 3. Oh, banyak ibu-ibunya. Dari kecil kita diajarkan sama orang tua kita, ya Bu ya. Bahkan sebelum anaknya bisa ngomong, ketika anaknya tidur, ibunya nemenin anaknya tidur, ketika anaknya terbangun, ibunya langsung mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Dari kecil diingatkan, dari kecil diajarkan supaya apa? Besarnya jadi orang yang pintar bersyukur. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, qalilan ma tazakkarun, qalilan ma tashkurun. Sedikit dari hamba-hambaku itu yang berpikir, dan sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Maka mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang pintar syukur ke Allah. Amin Allahumma. Lalu yang kedua, Bu, kata Imam Al-Ghazali, bersyukur itu secara maliyah, secara tingkah laku. Bagaimana caranya bersyukur secara tingkah laku? Caranya adalah yang sudah emak-emak lakukan pada hari ini. Bersyukur kita secara tingkah laku, dikasih mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, lisan yang masih bisa berucap, maka dimanfaatkan untuk apa? Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, telinganya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu hadir di majelis ini, duduk diam di majelis itu, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka ini adalah bentuk kita bersyukur secara tingkah laku. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa yang keluar dari rumah niatan kepengen untuk ilmu, maka kata Nabi, fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'ah, sampai dia kembali pulang. Maka bapak sama ibu tadi berangkat dari rumah mengucap bismillahirrahmanirrahim, datang ke tempat ini niatannya pengen dapat apa? Hah? Snack? Pengen dapat apa? Ilmu. Maka insya Allah
ilmunya. Amin Allahumma amin. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, bersyukur itu secara maliyah. Tadi yang pertama secara qauliyah, kedua secara haliyah, yang ketiga secara maliyah, secara harta benda, secara uang, secara duit. Dengan cara apa? Sedekah, berzakat, menyantuni anak yatim piatu, maka insya Allah hartanya makin manfaat. Amin Allahumma amin. Lanjut apa udahan? Sebelum dilanjut, Nabila mau tanya, mohon maaf, kira-kira ini dikasih waktunya sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 11:30. Kalau ibu-ibu pengennya sampai jam berapa? Jam 5? Ada berapa kiai yang pulang dari sini pingsan? Ya suruh ceramah sampai jam 5 kata ibu-ibu. Karena mohon maaf, kalau kata ulama itu, Bu, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang paling banyak ngomong, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salah, dia yang paling banyak dosa. Dan siapa yang paling banyak dosa bisa menghantarkan dirinya masuk ke neraka. Nabila mau tanya, sepanjang jalan acara ini yang paling banyak ngomongnya nanti siapa? Hah? Nabila kan ya Pak ya? Maka Rasulullah itu, Bu, ketika berdakwah, dakwahnya itu Pak nggak pernah lebih dari 12 menit. Apa buktinya Rasulullah kalau dakwah nggak pernah lebih dari 12 menit? Buktinya adalah ada teks dakwah terpanjang Rasulullah yang saat ini dakwahnya teksnya dimuseumkan di Museum Iskandaria Mesir. Kenapa Rasulullah kalau dakwah nggak pernah panjang-panjang? Karena supaya cepat selesai dan supaya cepat diamalkan. Nah ini kayaknya Nabila udah lebih dari 12 menit ya Pak ya. Lanjut apa udahan? Lanjut. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ada sebuah hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, Bu, adalah salah seorang sahabat yang tunawisma. Dalam riwayatnya disebutkan Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ini kenapa kok bisa dijuluki sebagai Abu Hurairah? Karena Abdurrahman bin Sakhar ini adalah salah seorang sahabat yang senang ngasih makan kucing. Jadi suatu ketika Pak, Abdurrahman itu dalam kesehariannya banyak tidur dan tinggal di pelataran masjid. Suatu ketika Abdurrahman bin Sakhar lagi ngasih makan kucing, Rasulullah manggil, kata Rasulullah SAW, Abah Hirin, bapaknya kucing. Ternyata begitu dilihat kucingnya itu kucing kecil, Hirin itu kucingnya besar. Maka pada saat itu dijulukilah Abdurrahman bin Sakhar dengan sebutan Abu Hurairah, yang artinya bapaknya anak kucing. Jadi disebutkan salah satu munjiatun wa salah satu muhlikatun. Kata Rasulullah, Bu, ada 3 munjiat, 3 keselamatan yang kalau dilakukan oleh kita manusia, maka insya Allah selamat kehidupan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah munjiat itu? Yang pertama disebutkan fakhasyyatullahi fi sirri wal alaniyah. Sebagai manusia, Bu, kita kudu punya sifat takut. Takut ke Allah, tapi takutnya bukan hanya dalam keramaian, tapi juga takut dalam kesendirian. Bu, Ibu, kan manusia zaman sekarang ini kalau di depan orang ramai kelihatannya kayak ustadz, kayak orang bener. Tapi ketika lagi sendiri, mohon maaf, kadang banyak di antara kita yang senang maksiat ke Allah. Contohnya para suami ketika di depan istrinya kalau ngelihat HP itu biasanya bukanya ceramah, murotal Quran. Tapi kalau lagi sendiri nggak ada istrinya, banyak itu, Bu, bapak-bapak yang buka aplikasi TikTok,
ngelihatnya cewek pakai baju seksi sambil joget-jogetan. Ada apa nggak di sini orangnya? Ada. Pecinya warna apa? Pecinya coba ditunjuk tuh. Maka yahulu bainal mar'i ala dzambihi, yang namanya sifat takut itu penting dimiliki. Kenapa penting? Supaya menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Syekh Nasr As-Samarkandi, Pak, orang takut ke Allah itu minimal ada beberapa sikap yang akan ditunjukkan. Yang pertama, orang takut ke Allah itu, Bu, lisannya dijaga. Jangan sampai lisannya nyakiti hati orang lain. Maka kata Nabi SAW, daripada mengeluarkan sesuatu yang tidak manfaat dari lisan kita, lebih baik diam. Kalau ibu-ibu di sini pernah ada yang hatinya sakit karena besti sendiri, ada? Hatinya sakit karena tetangga sendiri, pernah, Pak? Nah, kalau misalnya yang nyakitin bapak ibu itu misalnya jatuh, tuh biasanya bapak ibu ngucap apa? Hah? Kapok. Ngucap apa, Bu? Hah? Syukurin. Parah ya jawabannya. Padahal diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi berperang, Bu, berperang melawan musuh. Pada saat itu musuhnya ngelawan Nabi sampai-sampai bibirnya pecah, kemudian giginya patah, berdarah. Ketika keluar darah, Nabi menadahi itu darahnya jangan sampai jatuh ke tanah. Kenapa demikian? Sebab malaikat Jibril pernah berdoa. Kata malaikat Jibril, ya Allah, Rasulullah boleh berperang, Rasulullah boleh melawan musuh, tapi kalau sampai satu saja tetesnya jatuh ke bumimu, maka turunkan azabmu. Rasulullah nggak kepengen musuhnya tadi terkena azab Allah. Maka pada saat itu ditadahi darahnya, lalu dielap lagi, Bu. Berarti kan ini isyarat buat kita umatnya. Ketika disakiti oleh orang lain, jangan balas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Bisa apa enggak, Bu? Oh, insya Allah nggak yakin gitu. Bisa apa enggak, Bu? Insya Allah. Amin Allahumma amin. Lalu yang kedua, orang takut itu, kata Syekh Nasr As-Samarkandi, perutnya dijaga. Jangan sampai dimasukkan sesuatu yang haram. Bukan cuma haram jenis makanan atau minumannya saja, tapi haram cara memperolehnya. Maka ketika kita punya niatan pengen ngafal Quran, pengen punya anak yang pintar baca Quran, dekat dengan Al-Quran, maka sebagai orang tua jangan sampai kita membawa sesuatu yang haram masuk ke dalam rumah, apalagi sampai dikonsumsi oleh istri dan anak-anak. Ya, Bu, ya, kan zaman sekarang banyak, Bu, bapak-bapak yang senang main judi online, main slot. Begitu menang, uangnya dibawa dikasihkan ke istri. Ketika menang suaminya slot, istrinya senang. Tapi ketika kalah, ya istrinya marah-marah. Ada orangnya di sini, Pak? Hah? Ada. Duduknya di depan apa di belakang? Maka dalam sebuah cerita pernah diceritakan bahwa Malik bin Ibrahim disebutkan bahwa pernah menyusuri sebuah sungai, Bu, lalu menemukan apel. Apelnya dimakan, lalu ketika udah setengah apel dimakan, teringat pasti apel ini ada yang punya. Lalu disusurilah sungai tersebut untuk mencari siapa yang punya kebun apel. Dan siapa yang punya apel, tujuannya adalah supaya apel yang ada di perutnya menjadi halal. Ketika dicari, Pak, ternyata ketemu pohon apel. Dicari siapa yang punya. Ketika ketemu
sama yang punya, dia minta izin. Wahai bapak, kalau kata bahasa kita, tadi saya nemu apel di pinggiran sungai, lalu apelnya setengah saya makan. Maka tolong yang sudah ada di perut saya ini tolong ikhlaskan, dan yang setengah lagi ini saya kembaliin. Kata si bapak, enak aja udah dimakan. Akhirnya apa kata si bapak? Ada syaratnya kalau mau diikhlaskan. Syaratnya adalah harus menikahi anak gadis saya. Oh, kalau dipikir-pikir enak banget ya Pak ya. Nemu apel, udah dimakan, bisa diikhlasin kalau mau nikahi anak gadisnya. Oh, dipikir-pikir enak. Tapi kata si bapak, anak saya ini buta. Anak saya ini tuli, bisu, dan lumpuh. Pakai komplit Pak. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau saya tidak menikahi anak bapak, pilihannya adalah disiksa di api neraka. Sebab apa? Makanannya tidak dihalalkan, sudah masuk ke dalam perut. Akhirnya dia memilih daripada siksa di neraka, lebih baik saya menikahi anak gadis bapak ini. Setelah menikah Pak, lalu bapak mertuanya minta dia untuk masuk ke dalam kamar. Ketika sampai di pintu kamar, ia mengetuk sambil mengucap Assalamualaikum. Tak lama kemudian Bu terdengar suara menjawab salam. Waalaikumsalam. Kata bapak mertuanya, ini istrinya bisu, tuli. Tapi ketika saya mengucap salam kok mendengar dan dia menjawab. Ketika dia masuk ke kamar Bu, ada sosok perempuan datang kepadanya, mengambil tangannya lalu dicium tangan suaminya. Berarti kan dia matanya bisa melihat, kemudian kakinya bisa berjalan tidak lumpuh. Ketika dia tahu bahwa istrinya itu tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, dan tidak lumpuh, bukan lari ke istrinya, malah lari ke bapak mertuanya. Lalu dia menanyakan, Pak, kata bapak, ini istri saya itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Apa kata bapak mertuanya? Banyak yang sudah datang melamar anak gadis saya, tapi tidak saya terima. Tapi ketika melihat engkau, apel yang sudah jelas-jelas bagi orang lain itu adalah halal, kamu masih mencari kejelasan bahwa ini halal atau haram dan minta keikhlasan dari saya. Maka saya katakan anak gadis saya itu buta, bukan karena dia tidak melihat, tapi karena dia tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Telinganya saya bilang tuli, dia tidak pernah mendengar yang bukan urusannya. Bisu saya katakan dia tidak pernah berucap yang bukan menjadi kepentingannya. Dan kakinya saya katakan lumpuh, sebab kakinya tidak pernah dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa Pak, ketika mereka berdua setelah menikah, kemudian produksi dan lahirlah seorang ulama besar yang kita kenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, yang mazhabnya dipegang oleh masyarakat, bahkan masyarakat Indonesia. Sebab apa? Tidak diragukan, sebab ayah ibunya adalah seseorang yang menjaga diri dari sesuatu yang haram. Maka mudah-mudahan kita sebagai orang tua yang senantiasa berusaha supaya anak-anak kita menjadi anak solih-solihah, dengan kita menjadi orang tua yang solih-solihah, walaupun sudah tua usianya, tapi masih berusaha untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Lanjut apa udahan? Lanjut. Maka ingat Bapak Ibu, tujuan kita ibadah ini adalah la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa, supaya ngebedakan diri kita dengan makhluk yang lain, supaya ngebedakan dengan makhluk yang lain yang sudah Allah ciptakan. Kan Allah itu nyiptain makhluk di dunia ini bukan cuma manusia ya Bu ya. Ada yang pertama makhluk Allah ciptakan itu diciptakannya dari nur, dari cahaya, maka sifatnya baik, sifatnya bagus. Kalau di Al-Quran disebut sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya senantiasa tunduk, patuh, taat, gak pernah
ketika bulan suci Ramadan. Kalau di Ramadan ibu-ibu banyak di rumah apa sering keluar rumah? Di rumah ya Bu ya. Ketika selesai Ramadan ketemu bulan Syawal Lebaran, biasanya ibu-ibu kalau habis Ramadan kan suka healing ya. Kalau ibu-ibu Pringsewu ini healingnya kemana? Ke laut, karena di Pringsewu nggak ada laut ya Bu ya. Ketika lelah ibadah habis Ramadan, healing dulu lah healing. Tapi pernah nggak ibu menyaksikan ada malaikat capek zikir, capek ibadah, healing juga ke laut? Pernah? Malaikat kan kalau suruh ibadah ya ibadah, zikir ya zikir, beda sama kita manusia. Ada lagi makhluk kedua, diciptakannya dari nar. Bedanya alif sama waw wajah. Dari api, sifatnya jelek, sifatnya menyesatkan. Siapa makhluk kedua ini Bu? Yuk ngomong setan, iblis, jangan melihat kena bilang apa Bu? Yang ketiga ada makhluk Allah ciptakan dari kalangan binatang. Binatang ini ada dua jenisnya Pak. Ada binatang yang suka makan, sama makan seneng, tapi sama ngeganggu jarang. Contohnya apa? Kambing, kebo, sapi, bebek, ayam. Sama makan seneng Pak, tapi sama ngeganggu enggak. Ada lagi binatang yang kedua, senengnya ngeganggu sama makan jarang. Contohnya apa? Ular. Ular itu makannya jarang, bisa berbulan-bulan, tapi sama ngeganggu seneng. Nah yang namanya manusia Bu, kita ini Pak, bisa disebut apa saja tergantung sifat yang dimiliki oleh manusia. Bisa disebut malaikat, bisa disebut kayak setan, ya kadang-kadang disebut mirip binatang, ya bisa juga ya Bu ya. Tergantung sifat apa yang dimiliki oleh manusia. Mila bilang mau tanya, ibu ketika puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari makan minum atau tidak? Nggak makan, nggak minum, lagi niru sifatnya malaikat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, tapi ketika azan maghrib berkumandang, sifat kebinatangannya keluar. Semua mau dimakan, semuanya dibeli, iya apa enggak? Udah makan kolak, makan gorengan, gorengan belum habis, pengen makan nasi, nasi udah selesai, esnya belum ya Bu ya. Ada ibu-ibu yang di sini kayak gitu ada. Kadang-kala mohon maaf, kita ini hidup di dunia ini jangan sampai ketipu sama status. Pulang dari Mekah nggak dipanggil Pak Haji, marah. Nggak dipanggil Bu Hajah, ngambek. Ada di sini orangnya Pak. Karena jujur aja Bu, mohon maaf, Nabila dipanggil Ustazah itu nggak bangga, dipanggil Hajah nggak bangga juga. Sebab Ustazah, Hajah itu panggilan kalau di panggung doang. Pulang ke rumah ketemu sama anak-anak, nggak pernah Bu anak-anak manggilnya Ustazah. Ada uminya pulang, selamat datang kepada Ustazah Nabila, silakan masuk ke dalam rumah, kan nggak pernah ya Bu. Anak-anak nggak ada yang manggil Ustazah, manggilnya dengan sebutan Umi. Ya paling kalau pulang pengajian anak-anak belum pada tidur misalnya Pak, ya paling kalau uminya pulang pengajian anak-anak paling nanya, Umi dari mana? Umi habis pengajiannya pulangnya lama, soalnya pengajiannya jauh. Di mana Umi pengajian? Di Pringsewu. Kok Umi pulang dari Pringsewu nggak dibawain apa-apa? Ini mah bukan kode, bukan, ini mah Pak contoh ya Bu ya. Ini contoh kalau misalnya pengajian pulang ketemu anak-anak, ya biasanya anak-anak nanya, ibu mah perasaan itu. Lanjut apa udahan? Maka kalau kata Abah Nabila itu Bu, yang namanya orang hidup di dunia ini kudu pinter. Pinter apa? Sembar sembur, putar patur, pitutur, tundar tandur. Orang hidup di dunia ini kudu pinter sembar sembur, apalagi
ustazah. Jangan heran kalau di rumah Pak Ustadz ada yang datang sambil bawa air. Pak Ustadz, doain si Pak Ustadz, anak saya lagi pesantren, mudah-mudahan anak saya ini dimudahkan hafalan Qur'annya, di pesantrennya betah. Sama Pak Ustadz didoain. Yang tak apa doanya itu Pak, yang penting ujungnya nyembur. Nah, bukan iya Pak. Tapi kan doa dan semburan bukan sembarang sembur. Harus putar batur, muter tasbih, mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kudu pitutur, menasehati, tapi juga dilaksanakan. Dan juga harus pintar tundar tandur usaha Pak. Walaupun hasilnya sedikit, tapi kalau dikasih makan ke anak, ke istri, insya Allah hasilnya jadi barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, bertambah kebagusannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Maka yang pertama, ingat kata Rasulullah, hidup di dunia ini manusia kudu punya sifat takut. Takutnya bukan cuma di depan orang rame, takut juga dalam kesendirian. Yang kedua Bu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita harus bisa hidup secara sederhana, baik dalam keadaan sugih maupun melarat, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan ada maupun tidak ada. Nah, bilang mau tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu di sini ada tidak yang dalam hidupnya selama 40 hari 40 malam tidak punya makanan apapun di rumah kecuali air minum? Pernah ada? 2 minggu di rumahnya nggak ada makanan apa-apa, cuma ada air? Pernah? Seminggu pernah? Sehari pernah? Artinya setiap hari di rumah Bapak Ibu selalu ada makanan ya Bu ya. Alhamdulillah. Ketika ibu di rumahnya ada makanan terus, gak pernah kekurangan makanan, tapi kadang pernah Nabila perhatikan banyak ibu-ibu yang katanya di rumah ada makanan, tapi kenapa kalau di depan suami kadang-kadang cemberut? Kenapa itu ya Bu ya? Kenapa? Kurang duit, nggak dikasih duit. Iya betul Bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu punya seorang istri namanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ibu Aisyah pernah ditanya oleh seseorang. Kata orang tersebut, wahai Ibu Aisyah, selama kehidupanmu berumah tangga bersama Rasulullah, apa yang paling engkau ingat? Kata Ibu Aisyah, Bu, kami pernah dalam berumah tangga selama 40 hari 40 malam di rumah kami tidak ada makanan apapun kecuali kurma dan air putih. Tapi Rasulullah ketika keluar dari rumahnya Bu, ketemu sahabatnya, ketemu tetangganya, senyum Rasulullah seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak pernah kekurangan sesuatu apapun dan menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling bahagia. Istrinya juga tidak pernah marah-marah ketika di rumahnya nggak ada makanan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Perkara mudah bagi Rasulullah untuk menjadi orang kaya. Tinggal angkat tangan berdoa, ya Allah jadikan Jabal Uhud, jadikan bukit Uhud dari bukit emas. Pasti akan Allah kabulkan. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Sebab Ibu, ini adalah isyarat buat kita umatnya bahwa kaya bukan berarti mulia, miskin bukan berarti hina. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya apa enggak? Betul apa enggak? Lanjut apa udahan? Lanjut. Jam berapa ininya? Sebelumnya mohon maaf, ibu-ibu pernah ngelihat Nabila di mana? Di Indosiar pernah ngelihat? Pernah. Kalau di Indosiar itu dikasih waktunya berapa lama?
ya Pak ya. Kayaknya ini mau udah lebih nih dari 5 menit. Lanjut. Kalau dilanjut mohon maaf, Nabila biasanya suka tambah kontrak. Siapa Bang enggak? Bercanda ya Bu ya. Jangan dipikirin ya Pak ya. Tapi ya kalau ada mah diusahain. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka kata Rasulullah Bu, hidup itu kudu qanaah. Nerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak di rumah tangga Pak, ibu-ibu yang mohon maaf, ketika ada tetangganya beli motor baru, ngamuk sama suaminya. Pak lihat Pak, tetangga kita motornya udah motor NMAX, kita dari zaman dulu motornya legenda, nggak berubah-berubah. Ada istri bapak yang kayak gitu? Ada di sini hadir orangnya. Nabila mau tanya sama ibu-ibu, NMAX sama legenda itu cara ngendarainnya sama atau beda? Sama. Ada yang setangnya satu di samping, ada? Gak ada ya Bu ya. Ya artinya kan ini perkara merek aja. Mau NMAX legenda yang penting sama-sama punya rem. Iya apa enggak? Kadang-kadang ada Pak, ketika hadir di pengajian ada ibu-ibu yang curhat. Nabila, saya mah orang paling miskin di kampung saya. Ibu jangan kayak gitu, takut kufur nikmat. Enggak bener, kalau enggak percaya ayo ikut ke rumah saya. Begitu Nabila sampai rumahnya Pak, rumahnya emang kecil Pak, sepetak aja kecil rumahnya. Tapi tetap saya ingatkan Bu, Ibu mohon maaf, dulu yang tinggal di sini sebelum Ibu siapa? Mbah Buyut saya. Mbah Buyut Ibu ketika tinggal di rumah ini udah keramik apa masih tanah ini lantainya? Ya dulu mah masih tanah. Ya alhamdulillah sekarang udah keramik ya Bu ya. Dulu ini atapnya pakai genteng apa pakai kayu-kayu kering? Ya kalau dulu masih pakai daun-daunan kering. Sekarang alhamdulillah atapnya udah genteng ya Bu ya. Ya tapi kan ini alhamdulillah Bu, ketika ngelihat lantainya udah keramik, atapnya udah genteng, ini artinya tandanya Ibu lebih kaya daripada Mbah Buyut Ibu. Nabila menyamainya sama Mbah Buyut saya. Coba lihat tetangga saya, rumahnya gede, tingkat pagarnya tinggi. Ya berarti bukan salah tetangga Ibu, salah Ibu. Kenapa bikin rumahnya di Pringsewu? Ya Bu ya, coba bikin rumahnya di tengah laut. Ada saingan apa enggak kira-kira? Maka Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kadang-kadang kita ini Bu perempuan, ketika hidup berumah tangga sama suami, kadang-kadang banyak membandingkan kebahagiaan rumah tangga lain dibandingkan dengan rumah tangga kita sendiri. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Contoh lain misalnya uang belanja. Ibu kalau belanja sehari dikasih berapa sama suaminya? Ada 100.000 sehari, di sini ada 100.000 sehari. Hah? Enggak ada. 50.000 sehari ada. 10.000 sehari banyak. Ketika Ibu dikasih uang belanja sama suami 100.000, ya alhamdulillah. Harus selalu bilang makasih sama suami. Ketika dikasih Bu uang belanja sama suami, jangan lupa bilang makasih. Kita ini jadi perempuan mudah dapat pahala, tapi kadang-kadang gampang cari dosa. Padahal jadi istri itu berdiri depan pintu, senyum, nyambut suami pulang kerja itu udah pahala. Pahalanya seperti orang yang berangkat naik haji. Tapi kadang-kadang senangnya cari dosa, ya Pak ya? Iya Pak enggak? Ketika dikasih uang belanja sama suami bilang makasih, makasih ayang embek. Emang Ibu manggil suaminya dengan sebutan apa? Hah? Bapak? Nggak romantis ya Bu ya.
Pas punya anak manggilnya bapak, pas punya cucu manggilnya mbahku, kakek, makin tua ya Pak ya. Bilang makasih, sebab apa? Ketika kita banyak makasih ke manusia, maka tandanya kita syukur ke Allah. Ketika ibu dikasih uang belanja sama suami tapi nggak bilang makasih, hati-hati. Bisa jadi kita termasuk istri-istri yang nggak tahu syukur ke Allah. Ya ketika dapat uang belanja berapapun jumlahnya Bu, 100.000 misalnya. Ibu berangkat ke pasar bawa uang 100.000, belanjakan ayam misalnya. Ayam 100.000 cukup apa enggak? Cukup ya Pak ya. Pulang dari pasar bawa ayam, nyampe rumah masakin ayam, suami pulang kerja minta makan, kasih nasi pakai ayam. 50.000 misalnya jatah seharinya. Ke pasar ibu beli tempe, pulang ke rumah masak tempe, suami pulang kerja sambut, kasih makan nasi pakai tempe. Jadi kasih 10.000, jangan ngambek. Beli garam cukup apa enggak? Hah? Cukup. Ya beli garam ke warung, suami pulang kerja minta makan, kasih nasi pakai. Oh ya Pak ya. Ibu-ibunya udah Nabila kasih tipsnya, biar kalau dikasih 10.000 sama suami nggak ngambek, iya apa enggak? Mudah cari pahala jadi perempuan mabuk, tapi kadang-kadang kita ini gampang cari dosa. Apa buktinya perempuan itu gampang cari dosa? Contoh, bapak dulu pas pengantin baru ya, punya istri. Ibu-ibu yang hadir di sini sebagai seorang istri, waktu masih pengantin baru, awal-awal nikah sama suami, buang angin depan suami, berani apa enggak? Ya enggak berani lah ya Bu ya, masih pengantin baru. Mau buang angin aja ke kamar mandi sambil ngidupin keran air, ngeluarinnya pelan-pelan, ketiut. Hah? Ada ibu yang kayak gitu ada. Masih pengantin baru ya malu-malu kentut depan suami, nggak berani. Tapi ketika udah punya anak minimal 1 aja Pak, berani nggak Pak istrinya kentut di depan Bapak? Berani. Ada di sini orangnya, ada. Jilbabnya warna apa? Hitam. Nabila berarti kalau hitam. Ketika mohon maaf dalam rumah tangga, ibu mau buang angin lagi berdua-duaan sama suami, jangan ganggu romantisme Bu. Dalam rumah tangga lagi berduaan, lagi romantis sama suami, tiba-tiba ibu kepengen kentut. Yang namanya rumah tangga itu butuh komunikasi, ngomong sama suami, Pak, dari tadi ibu ini pengen kentut lah Pak, Bapak pengen di sini aja apa pindah dulu? Ya ngomong lah Bu, jangan diem-diem tahu-taunya bau. Ketika suaminya bilang sabar, Bapak pindah dulu, ya tahan, itu remnya ditekennya yang kenceng. Ibu-ibu nih kalau udah ngelahirin anak 3 biasanya remnya agak blong ya Bu ya. Tapi kalau kata suaminya, udah nggak apa-apa, buang di sini aja Bu, ya nggak apa-apa, itu namanya udah di ACC sama suami. Senang kita ini cari dosa, iya apa enggak? Betul apa enggak? Nabila mau tanya, kentut depan suami itu dapat pahala apa dosa? Ya itu udah tahu ibu-ibu. Tapi kenapa masih dilaksanakan? Enggak ketahan ya Bu ya. Maka yang kedua tadi, kuncinya adalah hidup sederhana, nerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bu, nerima qanaah itu harus dibarengi dengan sifat sabar. Nerima itu mudah apa susah? Susah. Kalau nerima duit mudah apa susah? Mudah. Maka yang namanya qanaah, nerima itu kudu dibarengi dengan sifat sabar. Nabila yakin Bapak Ibu yang duduk di acara ini bohong kalau nggak nyimpen sifat sabar. Apa buktinya? Kalau Bapak Ibu sabar, buktinya adalah Bapak Ibu tetap duduk
badannya pegel, capek, ya Pak ya. Sebab kelihatan dari cara duduknya, belok kanan, belok kiri, agak selonjoran, ya Pak ya, agak nyender lagi. Padahal kan bisa aja pulang, tapi tidak dilakukan. Sebab apa? Yakin dan percaya bahwa di majelis ilmu itu banyak keutamaan yang didapatkan. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mudah datang ke majelis ilmu, maka insya Allah Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tahadus dinikmah Pak. Tadi berangkat pagi, adik Nabila di rumah itu udah ngomong, Kak mau berangkat ke pengajian itu nggak sarapan dulu Kak. Nabila bilang nggak usah, biasanya kalau pengajian itu ibu-ibunya udah nyiapin sarapan. Tapi alhamdulillah Bu, belum ada yang nawarin sarapan ini sama Nabila. Ya kan artinya harus sabar ya Bu ya. Kalau enggak bisa aja Nabila ngambek pulang. Sebab kan yang namanya aboid mekal mait, yang namanya tamu mah ibaratkan mayat. Disuruh makan, ya makan. Nggak disediain makan, nggak bakal minta makan. Disuruh minum, ya minum. Nggak dikasih minum, ya nggak minum-minum. Tapi karena ini udah disediain minum, diminum dulu ya Pak ya. Minum itu kalau kata Rasulullah posisinya duduk, pakai tangan kanan, baca bismillah, sunnahnya 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Alhamdulillahirabbil. Lanjut. Sebelum dilanjut coba diulangi. Kalau kata Rasulullah Bu, manusia hidup di dunia ini kudu berpegang kepada 3 keselamatan. Yang pertama tadi apa yang harus dimiliki sifatnya? Matanya melotot, ditanya diem aja. Apa yang pertama Bu? Takut sama siapa? Dalam keadaan apa? Sendiri dan keramaian. Yang kedua apa tadi Bu? Hidup sederhana baik dalam keadaan sugih maupun lara. Dan yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah, wal adlu firidha wal qadab. Kita harus menempatkan segala sesuatu itu dengan adil, baik ketika cinta terhadap sesuatu maupun benci terhadap sesuatu. Ketika kita benci, misal di kampung kita ada orang yang senangnya itu nyolong, mencuri, atau ada yang senangnya tawuran, benci. Tapi benci sama perbuatannya sebab apa? Melanggar apa yang Allah perintahkan. Benci sama kelakuannya sebab senantiasa melakukan apa yang Allah larang. Benci sebab apa? Sebab melanggar apa yang sudah senantiasa tidak boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benci sebab kelakuannya. Tetapi kita cinta terhadap sesuatu, pastikan cintanya kita itu membawa kita semakin dekat kepada Allah. Cinta terhadap sesuatu, ibu cinta sama anak-anak ibu, maka dekatkan anak-anak ibu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik anak-anak ibu supaya dekat dengan Al-Quran. Ibu-ibu ada nggak anak-anaknya yang masih ngaji di TPQ? Ada. Maka kata ibu, kalau misalnya kita bisa menempatkan cinta dan benci itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya ada 3. Yang pertama ilmal ulama, yang kedua hikmatul hukama, yang ketiga siasatul mulk. Yang pertama ilmal ulama, ilmunya para ulama. Supaya cinta dan benci karena Allah, maka yang pertama kudu belajar
belajar ilmunya para ulama, belajar agama, belajar Al-Quran. Sebab apa? Qur'anuna min mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Al-Quran itu merupakan mukjizat yang mana Allah turunkan supaya menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini Bu adalah mukjizat yang mudah dan bisa dipelajari oleh manusia. Beda dengan mukjizat-mukjizat lain yang Allah turunkan kepada nabi yang lain. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam punya mukjizat berupa apa Bu? Tongkat. Tongkat Nabi Musa sekarang di mana? Hah? Di mana? Di mana? Di mana Bu? Di museum. Di museum kan tongkat Nabi Musa. Kenapa tongkat Nabi Musa dimuseumkan? Sebab tidak bisa dipelajari oleh manusia. Tapi Al-Quran ini adalah mukjizat yang mudah dan bisa dipelajari oleh manusia. Maka kita sebagai umat Islam kudu bangga. Sebab apa? Sudah diturunkan mukjizat. Mukjizat itu maknanya adalah sesuatu yang melemahkan. Maka dari itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika kita berharap pengen punya anak solih dan solihah, kita sebagai orang tua harus berusaha jadi orang tua yang solih dan solihah. Ibu ada anaknya di sini yang ngaji di TPQ ada? Kalau menurut informasi dari Ustadz Latif, kemarin telah dilaksanakan wisuda santri ya Bu ya? Santri TPQ betul? Maka dari itu Bapak Ibu, ketika Ibu punya anak yang usianya baru-baru belajar Al-Quran, maka semangatlah kita untuk nganter anak kita ngaji. Kalau ibu-ibu di sini anaknya ngaji, diantar apa suruh berangkat sendiri? Diantar. Biasanya kalau misalnya nganter anaknya ngaji, ibu-ibunya sambil nunggu anaknya ngaji itu di luar biasanya sambil ngapain? Ngerumpi. Sambil ngapain? Ngerumpi. Karena faktanya zaman sekarang banyak ya Bu ya, yang ketika nganter anaknya ngaji, ibunya di luar sambil nunggu anaknya ngaji malah ngerumpi. Padahal seharusnya diberikan uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi orang tua jangan cuma pinter ngasih mau'idhah hasanah, jangan cuma ngomong baik doang tapi nggak ngasih contoh. Nyuruh anaknya sholat, sana nak berangkat sholat ke masjid tapi bapaknya nggak sholat. Sana nak belajar Al-Quran tapi emaknya nggak betah ngaji. Padahal seharusnya ketika anaknya ngaji di TPQ, ibu-ibunya di luar sambil nunggu buka, baca dan ngafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya anak-anak kecipratan barokahnya Al-Quran. Amin Allahumma. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa Pak, Bu, ketika kita punya anak yang sudah pinter ngaji Quran, terutama ibu-ibu yang sudah mudah dalam menghafal Al-Quran, maka jangan lupa ucapkan terima kasih kepada guru-gurunya Bapak Ibu dan guru-gurunya anak-anak Bapak dan Ibu. Sebab apa? Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Ketika kamu pinter ngucap makasih ke manusia, tandanya kamu orang yang pinter syukur ke Allah. Ada ibu-ibu di sini ketika udah pinter ngafal Quran, baca Quran, ada tidak yang datang ke rumah Pak Ustadz, datang ke rumah Bu Ustazahnya, datang ke rumah kiainya, datang sambil ngucapin makasih? Pernah? Gimana caranya coba? Terima kasih, terus gimana Bu? Terima kasih Bu Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Habis itu? Hah? Bunga bolu. Ketika
ngaji, datang Bu ke rumah Pak Ustadz, datang ke rumah Bu Ustazah. Pak Ustadz, makasih ya Pak Ustadz, anak saya udah diajarkan baca Quran. Bahkan yang tadinya belum tahu huruf hijaiyah, tapi ketika diajarkan oleh Ustadz, diajarkan oleh Ustazah, alhamdulillah sekarang ngajinya udah enak, doa-doa udah pinter. Bahkan ketika sholat pernah ngimami saya. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Ucap terima kasih sambil selipin Kalau kata Pak Ustadz ya nggak usah Bu, nggak usah, ya jangan dibawa pulang lagi. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang nggak ngerti ketika Pak Ustadz yang bilang udah Bu nggak usah. Oh Pak Ustadz lagi nggak butuh ya Pak Ustadz ya. Ya kalau nggak ada amplop ya nggak apa-apa Bu. Ada beras bawain 20 kilo, ada pisang bawain 2 tandan, ada gula, ya ada kelapa, bawa aja ya Bu ya. Niatan sedekah, apalagi sedekah dengan orang yang ahli ilmu agama, maka insya Allah Bu pahala barokahnya semakin tinggi. Dan mudah-mudahan insya Allah anak kita dimudahkan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Amin Allahumma. Alangkah bangganya Pak ketika kita punya anak yang sudah sukses nanti ketika dewasa, udah kerja, jadi polisi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara. Begitu kita orang tuanya meninggal dunia, pulanglah anak kita masih pakai seragam polisi, pakai seragam tentara. Begitu ngelihat orang tuanya meninggal, ngambil air wudhu, buka Al-Quran, duduk di samping jenazah ibundanya sambil ngaji. Suaranya enak, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Saking enaknya bacaan Quran anaknya, mayat ibunya juga diem aja. Hah? Oh iya ya Pak ya. Ya artinya kenapa? Mohon maaf, ibu ketika punya anak yang solihah, pintar baca Quran, ketika sudah meninggal akan tetap merasakan kebahagiaannya. Lah emang iya tahan, bapaknya udah meninggal, ibu juga udah meninggal, emang masih bisa ngelihat. Jangan lupa Pak, kita penganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa melihat orang yang masih hidup. Kan ada dalam syairnya, saban malam Jumat ahli kubur. Suaranya nggak ada ini. Kanggo jaluk donga wajah Quran. Artinya apa? Para ahli kubur itu Bu, setiap malam Jumat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tujuannya supaya apa? Supaya dapat doa, supaya dapat bacaan Quran. Tapi ketika tidak dapat bacaan Quran dan doa, nangis Pak, pulang ke kuburan sambil berpangku tangan, sedih. Sebab apa? Sebab ngelihat anggota keluarganya, ahli keluarganya, anak cucunya malah sibuk dengan kegiatan duniawi, tidak sibuk mengirimkan doa. Maka insya Allah Bapak Ibu yang kumpul di majelis ini, dikatakan bahwa ada orang yang ketika di dunianya dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah ahli yang mana keluarganya sudah meninggal dunia, contoh misalnya kakeknya, buyutnya, suami, istri, anak-anak, atau adiknya sudah meninggal dunia, tapi masih ada keluarganya yang di dunia dekat dengan Quran. Dekat dengan Quran itu maknanya banyak, membaca, menghafalkan, menerjemahkan, atau hanya sekedar duduk ibu diam di majelis taklim mendengar pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya Allah keluarga kita yang sudah meninggal dunia dapat keringanan siksa kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan insya Allah apa yang tadi disampaikan ada manfaatnya.
Mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tapi juga kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ada kuntilanak naik pesawat. Oh enggak cakep. Telat cakepnya bu. Ada kuntilanak naik pesawat. Mudah-mudahan ilmunya membawa manfaat. Ada kuntilanak naik sepeda. Jalannya mundur-mundur. Bapak-bapak jangan kelamaan ngelihat Nabila, takut nanti malam gak bisa tidur. Allah. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaat. Nabila mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Dan di akhir penyampaian ini mari sama-sama. Tadi ada titipan pesan dari salah satu panitia untuk Ibu Hajah Ibu Hajah Hafni, Ibu Hajah Hafni binti Bahar sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah mudahkan hidup dan akhiratnya. Mudah-mudahan umumnya untuk kita semua yang hadir di sini, ketika ada keluarga kita yang sedang sakit, orang tua kita, adik kakak kita, mudah-mudahan insya Allah wasilah doa dari semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, kumpul dengan kita menyambut bulan Rajab, Sya'ban, dan insya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Kita kirimkan Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah fi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lantaran doa Bapak Ibu, salah satunya ada yang Allah ijabah, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk Ibu Hajah Hafni menjadi sehat kembali, dan mudah-mudahan insya Allah mudah dalam kehidupan dunianya. Amin Allahumma amin. Nabila akhiri mohon maaf jika ada salah kata kepada Allah. Nabila mohon ampun. Nabila tutup pakai pantun lagi apa enggak? Pakai, mau yang panjang atau yang pendek? Panjang. Yang pendek. Haji Sulam jualan mentega. Mudah-mudahan yang jawab salam mudah masuk surga. Amin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Dan apa yang disampaikan Ustazah bisa kita amalkan dan terjaga hingga akhir hayat. Baik, kami buka satu sesi untuk dua penanya kepada Ustazah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Ini pertanyaannya dari seorang istri. Kita itu sudah ngaji, tahu paham kalau ridho suami itu utama, tetapi realita dalam kehidupan ketika tanggung jawab seorang suami itu tidak dipenuhi, hati kita kan bergeloda. Dalam hal misalnya katanya suami itu tanggung jawab dalam mengangkat, kemudian tanggung jawab dalam sandang pangan papan disediakan. Sandang, kadang-kadang nafkah yang tidak terpenuhi itu adalah nafkah keharmonisan. Misalnya, suami kalau jalan-jalan itu nggak pernah ngajak istri, jadi istrinya gundel. Itu gimana aja? Apakah ridho itu bisa dicapai oleh seorang istri? Demikian pertanyaan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika berbicara pernikahan ya Bu, kita dalam pernikahan itu harus tahu tujuannya nikah itu harus karena apa. Kalau di dalam Islam tujuan nikah itu yang pertama
harus mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya kalau nikah itu merupakan perintah dari Allah? Buktinya ada di dalam Al-Quran, fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah, laki-laki itu boleh menikahi perempuan yang paling disukai, yang paling dicintai. 1 boleh, 2 nggak apa-apa, 3 juga boleh, 4 boleh juga. Tapi kan ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan dengan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kamu merasa tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1 aja. Ya Bu ya. 1 cukup kalau misalnya nggak bisa berlaku adil. Jadi perempuan itu dinikahi bukan untuk disakiti, tapi untuk diberi kebahagiaan. Sebab apa? Dari asal muasalnya perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam, yang mana tulang rusuk itu dekat dengan hati. Tujuannya diciptakan dari tulang rusuk itu sebab untuk disayangi, dihormati, dihargai. Tidak diciptakan dari tulang kepala, karena kodratnya bukan untuk memimpin laki-laki atau suami. Tidak diciptakan dari tulang kaki, karena bukan untuk diinjak-injak atau tidak dihargai, tapi diciptakannya dari tulang rusuk yang mana dekat dengan hati. Yang kedua, tujuan pernikahan itu harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, ya ma'syiras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei bujang-bujang, kata Nabi, kalau kamu merasa sudah mampu secara lahir batin, bisa dan mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Nabi Adam itu Bu, diciptakan oleh Allah hidup awalnya di surga, tapi sendirian, ngerasa sepi, gak ada teman. Akhirnya Allah ciptakan Sayyidatina Hawa. Jadi Bu, terkait tadi yang sudah disampaikan, yang namanya rumah tangga itu kuncinya adalah komunikasi. Ketika Bapak Ibu merasa tidak dihargai, tidak dihormati, sampaikan. Karena pasangan kita itu tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Lah pasangan itu bukan malaikat, bukan Allah ya Bu ya. Artinya apa? Nggak tahu apa yang ada di dalam hati ibu. Ketika ada suami ibu jalan-jalan tapi istrinya nggak diajak. Ketika ibu-ibu misalnya suaminya kondangan, ibu-ibunya juga nggak diajak. Misalnya suaminya kondangan berangkat sendiri. Bisa jadi ketika ngajak ibu, ibu pernah menolak. Misal, Bu kondangannya, udahlah Pak, Bapak aja sendiri. Akhirnya suaminya ketika kondangan berangkat sendiri terus. Dan mungkin bisa jadi suaminya nggak tahu kalau misalnya ibu pengen ikut juga jalan-jalan. Artinya apa? Komunikasi. Ketika suami jalan-jalan, ibu bilang, Pak, kalau ibu ikut boleh apa enggak? Kalau misalnya ibu ikut bisa apa enggak Pak? Artinya apa? Komunikasi itu menjadi dasar ibu dan bapak sebagai suami istri untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Tujuan pernikahan itu kan sakinah ya Bu ya. Sakinah itu adalah kedamaian, ketenangan di dalam rumah tangga. Mawaddah itu adalah ketika kita melihat kelebihan yang ada di dalam pasangan, kita cinta dan sayang sama pasangan. Dan rahmah itu adalah ketika engkau melihat kekurangan pada pasanganmu, tapi tetap cinta dan sayang. Ibu melihat suami ibu kalau tidur ngorok misalnya, tapi tetap sayang, tetap cinta. Bapak misalnya punya istrinya gendut, badannya gemuk, tapi ya tetap idola, soalnya kalau masak enak. Nah yang namanya rumah tangga sakinah mawaddah rahmah itu bisa dicapai kalau ada kerjasama antara suami dan istri. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ibu siapa tadi Bu? Bu Umi Bani. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mohon maaf Bu Ustazah. Jadi kami kan punya orang tua. Terus orang tua itu kan sudah pelupa. Terus kami menyuruh gitu, menyuruh supaya, karena kalau ke sawah kan ada yang lupa pulangnya kemana kan seperti itu. Dan kita kan sebagai anak kok menyuruh orang tua gitu. Maka nyuruhnya gini, Pak udah nggak usah mana-mana, Bapak mendingan bersih-bersih rumah aja. Nah itu hukumnya seperti apa Bu? Apa kita dosa menyuruh orang tua apa seperti apa? Oh penjelasan ya. Menyuruh orang tua ke sawah maksudnya? Enggak gini, kan orang tua kita udah masih usia lah ya. Nah kita suruh jangan pergi ke sawah, pokoknya di rumah aja. Tapi dia kan nggak mau. Saya kan nyuruh, udah nggak usah bersih di rumah aja Pak. Semuanya bersih di situ. Nyuruh orang tua gitu Bu. Itu Al-Quran lapuk ya Bu ya. Dibaca nggak kebaca, dibuang kita berdosa. Karena apa? Mohon maaf, ketika sudah usianya, pikun itu udah paketan lengkap ya Pak ya. Maka ketika kadang-kadang udah disuruh makan misalnya, ketika ditanya sama anak satunya belum dikasih makan, dikasih baju yang baru, yang bagus bajunya disimpan, yang jelek yang masih dipakai. Pengalaman saya Pak, nenek saya juga kayak gitu, sama aja. Tapi kalau saya melihat dari yang Bapak ceritakan, kita ambil sisi baiknya. Daripada Bapak ke sawah kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak baik karena bisa nyasar, kemudian mohon maaf mungkin aja bisa salah jalan atau kemana sehingga nanti menyusahkan atau merepotkan kita sebagai anak. Maka sisi baiknya adalah kita meminta untuk orang tua kita untuk di rumah saja. Kalau misalnya yang tadi Bapak bilang menyuruh, mungkin itu bukan nyuruh ya Pak ya, tapi dalam artian kalau Bapak mau mungkin bisa beres-beres di rumah. Karena pada hakikatnya orang tua itu kadangkala kalau disuruh diem badannya sakit. Jadi biasa kerja, lebih baik kerja. Bukan berarti kekurangan, tapi kadangkala memang udah dari sananya pengennya kerja, biasa kerja ya akan kerja terus. Kalau misalnya nyuruh, ya nggak nyuruh, mungkin bahasa ngomongnya aja, bahasa ngomongnya Pak, kalau Bapak ngerasa capek diem aja, kalau mau beres-beres di rumah ya boleh. Maka insya Allah Pak, kalau dilihat sisi baiknya, bukan berarti nyuruh ke orang tua, tapi memikirkan kebaikan untuk orang tua. Nabila atas tausiah yang telah disampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat dan semangat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang selanjutnya sebagai bentuk apresiasi atas ikhtiar dan keteguhan hati, selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada Saudari Oktaviana dan Saudari Sri Rahayu. Kami persilakan untuk naik ke atas. Pelan-pelan Tat. Ya. Lihat sini Tat, lihat sini Tat. Nah. Sip. Oke. Sip. Oke. Kepada emak-emak yang sudah menghafal Al-Quran dari berbagai juz, ada yang juz 30, 29, 28, dan 27 juz 1. Ibu-ibu, bapak-bapak, pendamping yang saya hormati, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat nikmat dan hidayahnya kita pada siang hari ini masih dapat bersilaturahmi dalam rangka wisuda akbar di Masjid Al-Islah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah mendengarkan ceramah, sudah berbagai apa yang sudah disampaikan. Ini katanya suruh pesan dan kesan dari
para wisudawati. Mudah-mudahan masih ada yang mau mendengarkan. Perkenalkan, saya suami dari salah satu wisudawati. Istri saya tercinta namanya Ibu Lasiah, itulah istri saya. Saya bersyukur dalam kondisi yang usianya sudah 57 tahun, alhamdulillah masih bisa hafal juz 30. Anak saya dua-duanya sudah pernah wisuda seperti ini, tapi wisuda khatam Al-Quran. Tinggal bapaknya yang belum wisuda apa-apa. Insya Allah nanti akan menyusul. Amin. Kesan yang pertama, saya begitu datang sampai di sini, panitia, para ustazah menerima para wisudawati luar biasa. Namanya mak-mak, ada yang dituntun, ada yang diarahkan, sampai ada yang sampai diantar sampai di sini, luar biasa. Setuju ibu-ibu semuanya ya kalau saya sampaikan ya. Diurusi dari kemarin, nggak ada yang ketinggalan. Kesan yang pertama, sabar berdiri panitia sama ustazah ini luar biasa. Yang kedua, terima kasih kepada para ustazah. Ini murid-muridnya ini, mak-mak, mesti ada yang bandel, ada yang cerewet, ada yang lemus. Apalagi ini santri ini, ibu-ibunya ada yang berprofesi sebagai guru, ngadepi anak-anak luar biasa. Ini ustaznya juga seperti itu ustazahnya. Tapi alangkah sabarnya sampai murid-muridnya, santri-santrinya berhasil seperti itu. Sabar ustazah, tadi sudah disampaikan di ceramah tadi. Khusus yang ngajari istri saya, terima kasih diantar jemput. Terus mudah-mudahan sampai minimal 5 juz lah saya targetkan. Iya, ustazah gak usah khawatir. Kalau murid-muridnya minta anterin ke sini, saya siap anterkan. Nggak usah ngomong repot segala macam, enggak. Demi untuk ibu-ibu semuanya, saya antarkan sampai di sini, sampai depan pintu masjid. Nggak usah ngomong repot-repot. Insya Allah masih bisa beli bensin. Mengantarkan sampai di sini, bensinnya melimpah, nggak usah diisi sendiri gitu. Kepada para pendamping, kalau yang pernah mengantarkan wisuda anak-anaknya di Unila, di Umpri segala macam, saya terus terang iri. Yang mengantarkan itu 4 mobil, tapi mengantarkan yang wisudawati yang luar biasa. Cuman berapa bapak-bapaknya tadi itu? Semuanya ibu-ibunya. Suaminya kemana nih ibu-ibu ini? Nggak pamer saya suaminya, cuman satu tadi ngomong saudaranya. Malah ada yang bekas tetangganya dulu. Bekas tetangganya dulu. Kalau anaknya wisuda, beli kembang, kembang yang dipegang-pegang itu. Awas mengkonek kayak orang diwehi. Ini harus luar biasa harusnya sambutannya. Panitia sudah menyediakan kursi sampai di sana. Alhamdulillah separuh yang datang. Gak usah kecil hati. Insya Allah ke depan tambah banyak. Insya Allah istri saya tahun depan wisuda lagi. Gitu. Pesan ibu ustazah, panitia sabar nangani mak-mak. Ini sing cerewet, ini sing lemus, ini sing nggak karu-karuan. Sabar, terima kasih, semuanya sudah terselenggara dengan baik. Kedepannya kita doakan ustazah, panitia selalu diberikan panjang umur, murah rezeki, sehingga bisa menyelenggarakan untuk tahun-tahun berikutnya.
kepada yayasan sahabat saya Bapak Ustadz Latif, sahabat saya Bapak Ustadz Buswoyo, itu sahabat-sahabat saya semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, bisa melanjutkan program ini untuk berikutnya. Terakhir pesan pada para wisudawati, sampean sudah bekerja, berusaha di sela-sela kesibukannya bisa menghafalkan Al-Quran, tapi ojo lali ngurusi bojone. Hafal Quran segala macam bojone bijar wae. Itu pesan terakhir. Mudah-mudahan enggak ibu-ibu semuanya, emak-emak semuanya tetap semangat ke depan, hafalkan syukur terus sampai 30 juz. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya ini adalah bentuk dukungan moral yang tidak terlihat, tapi ternyata memotivasi ibu-ibu. Sekedar informasi, ternyata Ibu Lasiah ini pernah terkena stroke, kemudian sekarang berjuang untuk menghafal Quran. Masya Allah. Baik hadirin sekalian, mari kita tutup acara inti dengan bersama-sama beristighfar 3 kali, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an